Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita selaku manusia. Ya. Nikmat itu kan banyak ya tadi ya. Dari nikmat yang paling kecil hingga yang paling besar itu ya. Tahan kan tidak terhitung nikmat Allah itu kan. Dari nikmat kita melihat, gitu kan, mencium, mendengar, gitu kan. Ya, kadang-kadang terbersit dalam hati saya gitu ya, bertanya-tanya, bagaimana kita mensyukuri nikmat itu sendiri untuk Islam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang syukur ya Kang. Syukur ini pertama merupakan tuntutan bagi kita semua selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kita sadar bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang serba membutuhkan. Bukan ya? Dari itu Allah Subhanahu wa taala henti-hentinya memberikan berbagai kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhitung sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika kita bermaksud ya atau ingin menghitung seluruh nikmat Allah, maka jawaban Allah la tuhsuha, tidak akan terhitung. Jangankan nikmat yang dari lahir sampai sekarang, nikmat 1 jam ke belakang pun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak akan terhitung. Dan 1 detik yang lalu itu ya, dari mulai nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, nikmat kelapangan jiwa dan lain sebagainya, itu tidak bisa terhitung. Saking apa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semua diwajibkan oleh Allah untuk selalu senantiasa bersyukur atau berterima kasih. Kemudian berkaitan tentang pertanyaan yang tadi ya, bagaimana cara pengaplikasian syukur itu? Syukur yang pengucapan syukur yang dibenarkan oleh Islam seperti apa? Apakah hanya cukup mengucapkan alhamdulillah saja atau enggak? Ini kan ya, syukur kalau diartikan secara bahasa itu berterima kasih ya, berbalas budi. Di syukur yang sebenarnya itu ketika kita mampu menggunakan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dalam artian seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan hal itu, maka apa janji Allah? La azidannakum, nikmat itu akan terus bertambah. Itu terus bertambah. Semakin kita bersyukur, maka semakin nikmat Allah pun semakin bertambah. Seperti itu. Mungkin barokah sebenarnya, bertambah kebaikan. Tapi kadang-kala yang kita tidak sadari itu kan nikmatnya keluangan waktu, kelapangan waktu itu ya. Manusia itu kadang-kadang tidak menyadari keluangan waktu itu. Ya, betul sekali. Karena sebagian manusia mengira bahwa nikmat itu hanya berupa harta, punya uang banyak, punya kendaraan yang bagus, rumah yang megah dan lain sebagainya. Tapi terkadang lupa bahwa ketenangan jiwa, waktu yang luang, termasuk kesehatan, itu ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Kang ya, berbicara tentang nikmat sehat. Terkadang kita itu baru bisa bersyukur terhadap nikmat kesehatan itu ketika kita sedang sakit saja. Misalkan nikmat tentang mata yang bisa melihat ya. Kadang kita bisa bersyukurnya ketika mata sedang sakit. Oh ya Allah, sadar ini dikasih mata nih sama Allah. Ya. Kita jarang bersyukur. Ya kan, itu juga kan kita kan cuma menghitung sakitnya ya. Sehatnya tidak terhitung kan. Kadang anehnya manusia itu, kita sakit misalkan sakit mata selama 3 hari. Oh hafal bener. Misalkan sakit dari mulai jam sekian selama 3 hari sampai jam sekian. Tapi nikmat bertahun-tahun dari nikmat mata tersebut terabaikan, bahkan terlupakan. Itulah manusia. Maka kenapa Allah hadiahkan kepada orang selalu senantiasa bersyukur itu kan senantiasa ditambahkan, bahkan melipat gandakan kenikmatan tersebut. Karena syukur itu gampang diucapkan, tapi
dalam pengaplikasian, dalam pengamalnya sangatlah susah seperti itu. Insya Allah penjelasan yang sangat ya memuaskan sekali Ustaz ya. Jadi, tentang syukur ini sangat luas sekali ya. Kadang-kala ya kita tidak sadari ya nikmat mata itu ya, tadi seperti yang dikatakan ya, nikmat mata. Tapi kan ketika kita sakit kan yang dihitungnya itu sakitnya. Malahan orang-orang harus tahu kita sakit itu ya. Iya. Jadi Betul sekali. Dan tambahannya itu, ingat, kita itu kan harus bersyukur kan ya terhadap kesehatan. Ambillah tadi tentang mata. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur tentang adanya mata ini? Harus digunakan untuk apa? Maka Allah memberi jalan. Ketika kita nih mau bersyukur terhadap nikmatnya diberikan mata, maka kata Allah, nih lihat yang baik-baik, lihat yang diridhoi oleh Allah, bukan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, apalagi itu kepada keharaman. Misalkan kita berniat untuk bersyukur ya, untuk membuka kalam Allah, membaca Al-Quran, dan sabar menggunakan mata untuk senantiasa bertafakur, melihat ciptaannya alam yang sangat luar biasa. Bukan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misalkan melihat tentang aurat wanita, tentang apalagi hal intinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan yang tidak diridhoi ya, jelas tidak diridhoi Allah. Karena kembali lagi kepada tadi bahwa syukur yang sesungguhnya itu, syukur yang hakiki itu yaitu menggunakan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu itu untuk hal-hal yang diinginkan oleh Allah, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Nah, di sini pembahasan ini kan yang harus kita ambil itu ketika kita mempunyai nikmat mata untuk melihat itu kan harus melihat apa yang Allah ridhoi. Ya, nah, berarti harus sesuai syariat ya, intinya seperti itu ya. Pasti, itu sudah pasti. Karena tidak ada lagi jalan atau hal-hal yang dibolehkan oleh Allah itu diajarkan dalam syariat Islam. Sudah pasti itu diajarkan dalam syariat Islam. Gitu. Seperti itu. Itu dari nikmat mata ya, belum dari nikmat lisan, ya, baru dari nikmat telinga dan anggota tubuh lainnya, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang harus bahkan wajib kita syukuri. Seperti itu.